Nah, Pak Faisal, kalau untuk prospek dari prodi teknik lingkungan ini seperti apa, Pak? Kalau prospek teknik lingkungan ini banyak sekali sebenarnya. Mhm. Mereka bisa bekerja di institusi pemerintah itu. Oke. Mereka bisa bekerja di swasta, Mhm. di industri misalkan, mereka jadi peneliti, dan mereka bisa bekerja di NGO misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cari Sekolah, cara mudah mencari informasi tentang sekolah. Nah, kali ini saya lagi ada di Kampus IKTJ, kampus IKTJ ya. IKTJ itu apa, Pak? Institut Kesehatan dan Teknologi Jakarta. Institut Kesehatan dan Teknologi Jakarta. dan Teknologi Jakarta. Nah, sekarang saya udah bersama dengan dosen Kaprodi Teknik Lingkungan. Kaprodi Teknik Lingkungan. Oke, nah di sini saya akan ngebahas tentang jurusan Teknik Lingkungan. teknik lingkungan ya. Jadi bagi masyarakat yang mau tahu tentang apa itu teknik lingkungan, Siap. udah gitu manfaatnya apa, keunggulannya apa, bahkan nanti outputnya kemana ya Pak ya, itu semua kita akan bahas di sini Pak. Ya. Oke? Baik. Oke deh kalau gitu. Nah sekarang kita kenalan dulu deh dengan kepala prodinya ini. Saya panggil dengan Bapak Faisal, Faisal ya. Dan saya manggil Pak Faisal aja nih. Sebagai dosen dosen Teknik Lingkungan, sekaligus Kaprodi Teknik Lingkungan. sekaligus Kaprodi. Ya. Oke, jadi ini tepat banget nih, kita ingin ngebahas jurusan teknik lingkungan dan sekarang bersama dengan Kaprodinya langsung. Ya. Oke, Pak Faisal, sekarang saya mau tanya dong Pak, apa sih Pak jurusan teknik lingkungan itu Pak? Ya, jurusan teknik lingkungan itu merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara memanfaatkan, memulihkan atau mengendalikan permasalahan lingkungan hidup Gitu. yang ada di kita semua akibat daripada akibat dari tingginya populasi penduduk dan seterusnya itu, sehingga menghasilkan dampak tentunya kan itu. Betul. Dampaknya bisa terjadi berupa limbah misalkan. Oke. Masyarakat karena padatnya jumlah penduduk sehingga mereka mengeluarkan limbah dan seterusnya. Ya termasuk bukan saja limbah domestik itu sebenarnya, Polusi juga. polusi udara misalkan itu, oke. limbah industri, pencemaran udara, tanah dan air, itu bagian dari ilmu pelajari oleh kita. gitu. Dengan cara apa? Dengan menggunakan teknologi gitu. untuk mendesain, mengelolanya dan sebagainya itu. gitu. Kira-kira begitu anunya. Nah nanti untuk mahasiswanya nih, itu ngapain aja sih Pak kalau misalkan tentang teknik lingkungan ini? Ya, mahasiswanya nanti itu akan mempelajari secara teoritisnya itu. Kemudian mereka praktek. Bagaimana cara praktek mereka itu ya praktek bisa mengelola sampah, limbah domestik, limbah B3 misalkan itu. Atau bisa mereka nanti mengelola limbah B3 dengan cara bioremediasi misalkan itu. Mereka juga bisa mendesain, merencanakan pengelolaan air bersih misalkan itu, drainase, dan bagaimana juga mereka bisa sistem kesehatan lingkungan juga, keselamatan kerja, bisa juga mereka akan ke sana nantinya itu. Iya. Dan memang akan ada praktek-praktek seperti itu. Oh iya, hampir 40% praktek di sini. Oh gitu. Ya, praktek mendesain teknik pengelolaan limbah B3 misalkan, mendesain alat pengelolaan sampah misalkan itu, dan juga mereka bisa mendesain bagaimana alat pengendalian pencemaran udara, tanah dan air dan seterusnya itu. Desain praktikum tentunya kan itu. Sorry, yang di desain itu alatnya? Alat. Atau dia juga bisa bikin? Mereka bisa bikin alat juga kan. Oh gitu. Dengan kemampuan yang mereka dapatkan di sini, tentunya mereka bisa bikin alat yang seperti itu. Oh gitu. Selain bisa mereka menggunakan juga alat itu kan, menggunakan maupun membuat alat itu. Oh gitu. Ya tentunya dengan skala tertentu tentunya kan. Sesuai kemampuan yang kita kelola di tingkat mahasiswa ini. Oh gitu. Kenapa namanya jadi teknik ya? Teknik betul. Lingkungan berarti memang ada alat yang memang bisa mahasiswa itu kerjakan ya? Kerjakan, bisa mereka desain dan mereka hasilkan itu. Oh gitu. Dari pengalaman mereka belajar, teoritis dan sebagainya, dan praktikum misalkan itu, dan sekaligus mereka bisa mendesain, merekayasa alat itu agar sesuai dengan kebutuhan persoalan lingkungan yang ada di sekitar kita misalkan itu. Oh gitu. Kira-kira begitu yang kita coba arahkan kepada siswa dan mahasiswa nanti itu, Pak. Oke. Nah untuk jurusan teknik lingkungan ini
jenjangnya S1 atau S1 S1 ya? S1 4 tahun 8 semester lah kira-kira begitu. Oh gitu. Berarti nanti dia sarjana teknik lingkungan. Betul. Oh, apa tuh? S1 STL apa? ST. Oh, sarjana teknik betul lah. Oh teknik. Gitu. Oke. Nah, Pak Faisal, kalau untuk prospek dari prodi teknik lingkungan ini seperti apa, Pak? Oh, kalau prospek teknik lingkungan ini banyak sekali sebenarnya. Mereka bisa bekerja di institusi pemerintah, mereka bisa bekerja di swasta, di industri misalkan, mereka jadi peneliti, dan mereka bisa bekerja di NGO misalkan. Nah, contoh di instansi pemerintah misalkan, mereka bisa bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SDM, Kementerian PU, PUPR dan seterusnya itu. Kalau pada industri, ya mereka bisa bekerja untuk mengelola dampak lingkungan industri misalkan ini. Mereka melakukan pemantauan kualitas lingkungan industri, dan mereka juga bisa menjadi salah satu pengelola dampak lingkungan lah. Kita itu rata-ratanya. Begitu juga pemerintah sebenarnya, mereka bisa di situ juga. Pengelola dampak lingkungan di pemerintah itu. Penyuluh lingkungan mereka bisa untuk itu sebenarnya. Kemudian kalau di NGO itu mereka bisa melakukan petugas konservasi lingkungan. NGO itu apa, Pak? Non government organization. Oh, non government. Ya. LSM kira-kira begitu. Oh, LSM. Mereka di situ bisa jadi tugas konservasi alam, dan juga mereka nanti bisa melakukan monitoring kualitas lingkungan di pertambangan, di industri dan seterusnya itu kan itu, advokasi dan seterusnya. Penelitian tentunya banyak sekali ruang penelitian yang bisa mereka lakukan dari bidang ilmu teknik lingkungan ini yang kita lihat itu. Dan untuk di setiap industri ada nggak, Pak? Oh iya. Minimal industri itu butuh 3-4 sampai 4-5 orang. Kebutuhan akan tenaga teknik lingkungan. Dari industri ini. Kalau itu pemerintah tentunya banyak sekali dibutuhkan ini. Apalagi kalau gajinya misalkan, gede sekali gajinya. Rata-rata 7 sampai 15 jutaan gaji sarjana teknik lingkungan ini di swasta misalkan, di swasta itu. Kalau peneliti tentunya lebih besar sekali kalau mereka by project tentunya itu. Kira-kira begitu yang coba kita lihat. Artinya prospek kedepannya di prodi teknik lingkungan ini bagus ya, Pak, ke depan. Sangat bagus ya, bagus itu. Sangat bagus sekali prospeknya itu. Nah, kalau kriterianya, Pak, untuk masuk ke prodi teknik lingkungan ini seperti apa? Saya kira simpel sekali sebenarnya. Jurusan MIPA, kalau kita lihat biologi, IPA lah, ya. SMA itu. Ya, dan kedua memang orang-orang yang punya inovasi yang tinggi itu. Orang-orang yang petualang istilahnya. Petualang maksudnya apa? Jiwa petualang. Petualang maksudnya apa ya? Petualang itu punya keinginan luar biasa itu untuk mengendalikan atau memecahkan masalah-masalah lingkungan yang ada di kita ini. Contoh misalkan ketika ada masalah lingkungan di wilayah sungai misalkan itu, ya mereka bisa melakukan pengendalian, konservasi dan seterusnya. Industri misalkan, ya mereka bisa mengendalikan dampak itu. Ketika mereka melihat persoalan sampah yang besar sekali ini di Indonesia ini kan, ya mereka bisa mengelola itu agar bisa meminimalisir dampak daripada lingkungan itu. Ya termasuk sektor transportasi sebenarnya. Transportasi kan mengeluarkan emisi yang besar sekali kan. Ya bagaimana anak teknik lingkungan ini bisa meminimalisir potensi atau dampak pencemaran lingkungan udara itu dengan cara apa? Rekayasa teknologi yang bisa dilakukan oleh teman-teman teknik lingkungan ini. Ya, selain daripada sosial misalkan, dari kampanye dan seterusnya itu kan, artinya apa? Domainnya pendekatan teknik sebenarnya. Domainnya bisa kita lakukan dari teknik lingkungan ini. Di samping sosial juga bisa kita lakukan ini sebenarnya. Dia melalui pemberdayaan masyarakat kan di bidang lingkungan. Bisa kita dorong ke sana itu, sosialnya. Bagaimana meningkatkan pelaksanaan masyarakat itu agar masyarakatnya peduli dan luar kepada lingkungan itu. Saya kira bagian itu juga bisa kita lakukan itu. Ada aplikasi pakai aplikasi nggak, Pak? Atau AI sekarang ya, artificial intelligence. Kalau aplikasi bisa, sebenarnya sistem monitoring kualitas air kan bisa melalui aplikasi sebenarnya. Sistem monitoring kualitas udara bisa dilakukan itu. Contoh begini, kita cukup monitoring di ruangan ini, kita bisa deteksi bagaimana kualitas
udara di Jakarta itu. Bagaimana kualitas air di keluaran daripada pabrik itu misalkan. Bagaimana kualitas air daripada sungai misalkan itu. Kalau misalkan melewati BOD, COD sekian misalnya sudah standar KPNLH, tentunya kualitas air itu tidak memenuhi syarat itu. Gitu juga udara misalkan itu. Ada standar-standar tertentu yang bisa diukur sesuai dengan peraturan-peraturan. Gitu. Nah, berarti gini, ketika kalau misalkan dia itu memeriksa kualitas air, artinya kan ibaratnya air itu akan dicek, udah gitu akan dimonitor apakah di situ ada bakterinya atau enggak, seperti itu juga. Ya, salah satu seperti itu juga. Gitu. Bisa dilihat bagaimana bakteri E. coli-nya, bagaimana logam beratnya, dan seterusnya itu yang ada di kandungan air itu kan itu. Begitu juga misalkan di udara, partikel meternya itu PM10-nya berapa dan seterusnya, kandungan kandungan N2, natrium dan sebagainya, SOX dan sebagainya bisa dilihat di situ. Ya, kalau misalkan sesuai nggak dengan peraturan menteri apa enggak itu. Karena sesuai, tentunya kualitas dari udara itu kan jelek gitu atau buruk gitu. Yaitu mengakibatkan besar pengaruhnya bagi masyarakat kalau kualitas udaranya kotor dan sebagainya kan. Bayangkan di DKI Jakarta sendiri itu setiap tahun itu mengeluarkan masyarakat mengeluarkan itu 220 juta US dollar. Masyarakat mengeluarkan dana itu. Karena apa? Karena pencemaran udara. Penyakit yang diakibatkan masyarakat itu mengobati itu sekitar itu rata-rata. Harus keluar masyarakat di Jakarta itu. Apalagi di Indonesia kan itu. Betapa itu penyakit akibat dari kualitas udara ini luar biasa tingginya itu. Nah, olehnya itu proteksi kendalikan kualitas udara. Salah satu caranya yang bisa mengendalikan tentunya tenaga teknik pun ini kan itu salah satunya gitu. Jadi saya ada gambaran juga nih Pak. Berarti ketika misalkan kayak industri itu bagaimana caranya untuk menangani limbah industri? Betul sekali. Dan juga untuk populasi industri kan ada tuh kayak cerobong-cerobong asap itu. Nah itu pasti juga dibutuhkan anak-anak jurusan teknik lingkungan. Gitu. Ya, Anda bayangkan kalau misalkan industri sebanyak Indonesia ini kan ketika tidak dikendalikan pencemarannya atau dampak lingkungannya, bagaimana dampak pada manusia coba? Olehnya itu dibutuhkan betul itu teman-teman teknik lingkungan ini untuk mengendalikan pencemaran udaranya, mengendalikan pencemaran airnya, limbah tadi itu, dan tanahnya ya. Gitu. Kenapa? Karena manusia butuh 3 hal itu, Mas. Betul. Air, udara, dan tanah. Betul. Kalau itu tidak bagus, itu tidak baik, ya tentunya besar sekali dampak buat kita semua itu. Betul. Oke Pak, mungkin ada nih masukan dari Pak Faisal untuk masyarakat ya, terutama calon mahasiswa atau mahasiswi itu yang baru lulus SMA, udah gitu dia masih bingung untuk pilih jurusan kuliah. Ini kira-kira ada masukan nggak Pak? Oh ya, kalau saya lihat gini ya, problem lingkungan kita kan semakin terus bertambah sekarang ini. Tidak sebanding dengan kemampuan kita untuk mengendalikannya itu. Ya, olehnya itu siapa lagi kalau bukan calon-calon siswa atau mahasiswa ataupun para teknik lingkungan ini yang bisa mengendalikan dampak itu tentunya. Apalagi penduduk kita 270 juta orang gitu, jiwa gitu. Ruang kita tidak makin luas. Ya, itu aja gitu. Betul. Itu aja gitu. Lantas manusia itu dan masyarakat itu mengeluarkan limbah yang sangat besar sekali per orang itu setiap hari. Per orang itu 0,7 kg sampah domestiknya dikeluarkan itu. Belum lagi industri itu. Belum lagi transportasi misalkan itu. Ya, dari pengelolaan itu tentunya akan menurunkan kualitas lingkungan itu. Daya dukung lingkungan kita semakin menurun oleh karena itu. Bagaimana cara mengendalikan itu, memperkembalikan daya dukung lingkungan semakin baik lagi, ya tentunya dengan memperkuat sumber daya manusia. Sumber daya manusia bagaimana? Ya sumber daya manusia memahami ilmu-ilmu ini, ilmu teknik lingkungan tentunya gitu. Gitu. Olehnya itu saya kira bagi siswa apa semua yang ingin punya keinginan kuat, baik untuk menyelamatkan lingkungan kita semua, memulihkan lingkungan kita, dan mengendalikan masalah lingkungan kita, ya pilih jurusan ini tentunya. Pilih jurusan teknik lingkungan ini ya. Karena ini untuk kita dan kemaslahatan umat itu. Untuk generasi sekarang dan generasi akan datang itu.
Saya kira begitu tugas kita sekarang itu. Tentunya bagi para siswa yang masih galau dengan jurusan dan seterusnya, ya coba kita lihat di IKTJ, Institut Kesehatan dan Teknologi Jakarta. Kami menunggu Anda semua, menunggu para siswa, menunggu tantangan kamu semua itu. Apalagi kalau pilihan kamu adalah teknik lingkungan. Kami akan mencoba memberikan terbaik buat kalian semua agar kalian menjadi sebuah sarjana yang berkualitas dan mampu mencegah, memulihkan, mengendalikan dampak perusahaan lingkungan Indonesia ini. Oke, Pak Faisal, mungkin itu ya bincang-bincang kita tentang jurusan teknik lingkungan ya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat ya Pak ya bagi masyarakat atau bahkan bagi calon-calon mahasiswa nih yang masih bingung untuk milih-milih jurusan. Oke Pak Faisal, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi dengan video-video berikutnya ya. Nanti jadi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan klik subscribe. Kita ketemu lagi dengan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.